Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar, budaya, dan peraturan perundang-undangan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Sebelum membahas ke materi tersebut, marilah kita mengetahui kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang pertama, menyebabkan penderitaan bagi pekerja dan keluarga, menimbulkan kerugian finansial bagi pekerja, seperti biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, dan bagi perusahaan yaitu biaya kompensasi, kerusakan peralatan, dan gangguan produksi. Yang ketiga, memberikan dampak sosial dan psikologis. Kemudian dampaknya bagi lingkungan yaitu pencemaran lingkungan, air, udara, tanah. Akibat kegiatan industri dapat merusak ekosistem dan kesehatan masyarakat. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien dapat menyebabkan masalah keberlanjutan. Selanjutnya, konsep dasar K3L. Definisi K3L. Keselamatan kerja merupakan upaya pencegahan kecelakaan dan cedera di tempat kerja, melindungi pekerja dan aset perusahaan dari bahaya. Yang kedua, apa itu kesehatan kerja? Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja melalui pencegahan penyakit akibat kerja dan promosi kesehatan. Yang ketiga, lingkungan kerja. Apa itu lingkungan kerja? Kondisi fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial di tempat kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja, termasuk juga dampak operasional terhadap lingkungan sekitar. Kemudian tujuan utama K3L. Yang pertama, mencegah kerugian, melindungi pekerja dari cedera dan kematian, mencegah kerusakan properti dan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja yang aman dan sehat meningkatkan moral dan efisiensi pekerja. Yang ketiga, memastikan kepatuhan hukum, memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan K3L. Yang terakhir, membangun reputasi positif, menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pekerja dan lingkungan. Nah, selanjutnya ini merupakan elemen kunci dari K3L. Yang pertama itu identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Jadi identifikasi bahaya dan penilaian risiko itu proses sistematis untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan mengevaluasi risiko yang terkait. Yang kedua itu pengendalian risiko. Berikut hierarki pengendalian risiko. Yang pertama itu eliminasi, dengan menghilangkan sumber bahaya. Contoh, mengganti bahan kimia berbahaya dengan yang tidak berbahaya. Kemudian substitusi, dengan mengganti bahan atau proses yang lebih berbahaya dengan yang kurang bahaya. Contohnya itu menggunakan cat berbahan dasar air daripada cat berbahan dasar pelarut. Ya, kemudian rekayasa teknik, mendesain ulang peralatan atau proses kerja untuk mengurangi risiko. Contohnya itu memasang pelindung mesin. Selanjutnya, kontrol administratif, membuat dan menerapkan prosedur kerja aman, pelatihan, rambu-rambu peringatan. Yang terakhir itu alat pelindung diri. Merupakan peralatan yang dikenakan pekerja untuk melindungi diri dari bahaya, seperti helm, sarung tangan, masker, dan lainnya. APD ini merupakan pilihan terakhir setelah pengendalian lain tidak efektif. Jadi APD itu penting untuk mencegah dari kecelakaan kerja. Jadi penting kita menggunakan APD untuk keselamatan kerja kita. Kemudian elemen selanjutnya itu prosedur kerja aman, langkah-langkah sistematis untuk melaksanakan pekerjaan dengan aman. Selanjutnya, pelatihan dan kompetensi, memastikan pekerja memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja dengan aman. Yang
Selanjutnya, inspeksi dan audit K3L. Pemeriksaan rutin untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan memastikan kepatuhan terhadap standar K3L. Selanjutnya, tanggapan keadaan darurat. Prosedur dan persiapan untuk menghadapi situasi darurat, kebakaran, gempa bumi, dan tumpahan bahan kimia. Selanjutnya, budaya K3L. Apa itu budaya K3? Budaya organisasi yang dapat mempengaruhi sikap, keyakinan, norma, persepsi, dan perilaku yang berkaitan dengan meningkatkan atau menurunkan resiko. Selanjutnya, karakteristik budaya K3L yang positif. Yang pertama itu kepemimpinan yang proaktif dalam K3. Manajemen di semua tingkatan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap K3L melalui tindakan nyata, alokasi sumber daya, dan menjadi teladan perilaku aman. Jadi, pemimpin perusahaan itu harus proaktif terhadap K3L agar karyawan-karyawannya dapat mengikutinya atau menjadi teladan. Selanjutnya, karyawan yang sadar K3. Nah, berhubungan seluruh karyawan memiliki pemahaman yang baik tentang risiko K3, bertanggung jawab atas keselamatan diri dan orang lain, serta aktif berpartisipasi dalam inisiatif K3L. Selanjutnya, sistem K3 yang efektif. Adanya struktur, proses, dan prosedur K3 yang terencana, terukur, dilaksanakan secara konsisten dan terus diperbaiki untuk mencegah insiden dan meningkatkan kinerja K3L. Kemudian, lingkungan yang aman dan sehat. Kondisi tempat kerja yang bebas dari bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan atau penyakit, serta mempromosikan kesejahteraan fisik dan mental pekerja. Nah, selanjutnya yaitu manfaat budaya K3L yang kuat. Yang pertama, penurunan angka kecelakaan dan PHK. Jadi lingkungan kerja yang lebih aman itu dan sehat secara signifikan mengurangi angka kecelakaan. Yang kedua itu peningkatan moral dan keterlibatan pekerja. Pekerja yang merasa dihargai dan diperhatikan yang meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas. Selanjutnya, peningkatan reputasi perusahaan. Nah, citra perusahaan sebagai tempat kerja yang aman dan bertanggung jawab menarik talenta terbaik dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, kepatuhan yang lebih baik. Budaya K3L yang kuat secara alami mendorong kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya, pengurangan biaya operasional. Mencegah insiden berarti mengurangi biaya kompensasi, perbaikan, dan gangguan produksi. Selanjutnya, strategi membangun budaya K3L. Pertama yaitu teladan dari pimpinan. Nah, seperti yang saya bilang, pimpinan di semua tingkatan harus menunjukkan perilaku yang aman dan mendukung inisiatif K3L agar karyawan-karyawan atau anggota-anggota di bawahnya juga dapat meneladani pemimpin tersebut. Selanjutnya, pelatihan dan kesadaran. Program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran K3L. Selanjutnya, pembentukan K3L yang efektif. Tim dengan representasi dari berbagai departemen untuk mengawasi dan mempromosikan K3L. Selanjutnya, sistem penghargaan dan pengakuan. Mengakui dan menghargai perilaku aman dan kontribusi terhadap K3L. Selanjutnya, komunikasi yang konsisten. Kampanye K3L, papan pengumuman, diskusi rutin, dan media komunikasi lainnya untuk terus mengingatkan tentang pentingnya K3L. Selanjutnya, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, mengukur kemajuan budaya K3L melalui survei, audit, dan umpan balik, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan K3L.
Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, ini merupakan landasan dari K3L. Tujuan dari undang-undang ini mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja di semua tempat kerja di Indonesia. Selanjutnya, kewajiban pengusaha menyediakan lingkungan kerja yang aman, APD, rambu K3, pelatihan K3, melaporkan kecelakaan, dan membentuk P2K3 jika memenuhi syarat. Selanjutnya, hak pekerja mendapatkan perlindungan K3, mengetahui potensi bahaya, dan menolak kerja jika ada bahaya serius. Selanjutnya, pengawasan. Pemerintah berwenang mengawasi pelaksanaan K3. Sanksinya yaitu ada hukuman pidana dan atau denda bagi pelanggar. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hak pekerja berhak atas perlindungan K3, moral, kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai. Selanjutnya, kewajiban perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi. Kondisi kerja. Pengusaha wajib menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat. Selanjutnya, jaminan sosial. Pekerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan. Hubungan dengan UU Nomor 1 Tahun 1970, UU Nomor 13 Tahun 2003 memperkuat dan melengkapi ketentuan K3 yang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 dalam konteks hubungan kerja yang lebih luas. Selanjutnya, selain perundang-undangan yang tadi, terhadap PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 mewajibkan perusahaan menerapkan SMK3 untuk meningkatkan efektivitas perlindungan K3 secara terencana dan terstruktur. Menjelaskan elemen-elemen SMK3 yang harus dipenuhi. Selanjutnya, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja mengatur persyaratan K3 terkait faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial di lingkungan kerja, menetapkan batas aman paparan dan kewajiban pengendalian. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.